Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 absen genap ingin memersentaskan tugas kelompok kami tentang harga pokok pesanan. Perkenalkan, nama saya Apriska Novia Sofiani, nomor absen 2. Saya Amelia Wijayanti, nomor absen 6. Saya Rifika Novabrianti Kumalasari, nomor absen 16. Saya Dimas Islamiati, nomor absen 18. Saya Elima Diana, nomor absen 26. Saya Erika Brilia Rahayu, nomor absen 30. Materi yang akan kita presentasikan ada 3. Yang ke-1, metode harga pokok pesanan. Kedua, pencatatan akuntansi biayanya. 3, praktek akuntansi harga pokok pesanan dan laporan keuangannya. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada pesanan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Syarat penentuan harga pokok pesanan menurut Mulyadi, dalam buku akuntansi biaya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuannya harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produk dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan produk dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan. Yang keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Yang kelima, harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang terkait. Materi nomor 2 yaitu pencatatan akuntansi biayanya. Pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Ke-1, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi 2 prosedur. Prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal persediaan bahan baku pada utang dagang. Itu adalah pembelian bahan baku secara kredit, sedangkan secara tunai persediaan bahan baku pada kas. Prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Barang dalam proses biaya bahan baku atau BDP, BBB pada persediaan bahan baku. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada 2 macam jam kerja yang perlu dikumpulkan, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Untuk mengumpulkan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan. Jurnal untuk pembagian upah adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja tidak langsung pada gaji dan upah. Nomor 3, mencatat biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan ini, BOP atau biaya overhead pabrik harus dikenakan pada pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Jurnal penutupan rekening BOP yang dibebankan adalah biaya overhead pabrik dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pencatatan BOP yang sesungguhnya adalah
Yang pertama, pemakaian bahan baku penolong. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gaji dan upah. Yang nomor 3, pencatatan produk selesai. Persediaan produk jadi pada barang dalam proses, biaya bahan baku itu dikreditkan. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja juga kredit. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik itu juga kredit. Praktek akuntansi harga pokok pesanan dan laporan keuangannya. PT Wijaya dalam kurun non-PKP yang bergerak di bidang percetakan memproduksi barang berdasarkan pesanan sebagai berikut. Tabel nomor 1, pemesan PT Sinar, jenis pesanan buku agenda, kode 101, unit 2000, harga satuan Rp10.000. Tabel nomor 2, pemesan PT Cahaya, jenis pesanan kalender tahun 2019, kode 102, unit 4000, harga satuan Rp8.500. Tabel nomor 3, PT Mentari, jenis pesanan kalender tahun 2019, kode 103, unit 3000, harga satuan Rp9.000. Kegiatan untuk memproduksi pesanan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Soal nomor 1, membeli bahan baku secara kredit. Jenis A, 100 dengan harga per unit Rp59.000 sama dengan Rp5.900.000. Jenis B, 200 dengan harga per unit Rp30.000 sama dengan Rp6.000.000. Jenis C, 150 dengan harga per unit Rp31.000 sama dengan Rp4.650.000. Hasilnya adalah Rp16.550.000. Soal nomor 2, membeli bahan penolong secara kredit. Jenis X, 20 dengan harga per unit Rp25.000 sama dengan Rp500.000. Jenis Y, 30 dengan harga per unit Rp25.000 sama dengan Rp750.000. Jenis Z, 40 dengan harga per unit Rp12.000 sama dengan Rp480.000. Hasilnya sama dengan Rp1.730.000. Soal nomor 3, menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing pesanan 500 jam, 1000 jam, dan 750 jam dengan tarif Rp10.000 per jam. Soal nomor 4, menggunakan tenaga kerja tidak langsung masing-masing pesanan 100 jam dengan tarif Rp9.000 per jam. Soal nomor 5, menggunakan tenaga kerja pemasaran Rp6 juta serta tenaga kerja administrasi dan umum Rp4.800.000. Soal nomor 6, BOP dibebankan pada tiap-tiap pesanan adalah 75% dari biaya tenaga kerja. Soal nomor 7, BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tak langsung, antara lain sebagai berikut. Beban penyusutan gedung pabrik Rp3.000, beban penyusutan mesin Rp3.000, beban pemeliharaan pabrik Rp1.500, biaya asuransi pabrik Rp1.500, biaya pemeliharaan mesin Rp2.500, biaya lain-lain pabrik Rp750. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat A. Jurnal pembelian dan pemakaian bahan baku dan penolong. B. Jurnal transaksi sehubungan biaya tenaga kerja. C. Jurnal BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan. D. Jurnal untuk persediaan produk jadi. E. Jurnal penyerahan produk jadi. Jika dalam perjanjian PT Sinar, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan pesanan, sedang PT Cahaya dan PT Mentari pada saat penyerahan barang dibayar 50%, sisanya dibayar 1 minggu kemudian. Jawaban dari soal tersebut, pertama, A. Jurnal pembelian dan pemakaian bahan baku dan penolong. Pertama, jurnal pembelian bahan baku dan penolong. Persediaan bahan baku senilai Rp16.550, persediaan bahan penolong senilai Rp1.730 pada utang dagang Rp18.280. Yang kedua, jurnal pemakaian bahan baku dan penolong. BDP, biaya bahan baku senilai Rp16.550, BOP sesungguhnya senilai Rp1.730.
Yang B. Jurnal transaksi sehubungan biaya tenaga kerja. Pertama, jurnal pemakaian tenaga kerja. Beban gaji dan upah senilai 36 juta rupiah pada utang gaji dan upah senilai 36 juta rupiah. Diperoleh dari penjumlahan 6 juta dari biaya pemasaran, 4.800.000 biaya administrasi dan umum, 22.500.000 biaya tenaga kerja langsung, 2.700.000 dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, jurnal pengalokasian tenaga kerja. BDP, biaya tenaga kerja langsung senilai Rp22.500.000, BOP sesungguhnya Rp2.700.000, biaya pemasaran Rp6 juta, biaya administrasi umum Rp4.800.000, pada beban gaji dan upah senilai Rp36 juta. Selanjutnya, jurnal pembayaran gaji dan upah. Jurnalnya yaitu utang gaji dan upah sebesar 36 juta di sisi debit pada kas sebesar 36 juta di sisi kredit. Selanjutnya, jawaban dari C, yaitu jurnal BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Yang pertama, jurnal pembebanan BOP. Jurnalnya yaitu BDP biaya overhead pabrik sebesar 16.875 di sisi debit. Pada BOP dibebankan sebesar 16.875 di sisi kredit. Perhitungannya yaitu 22.500 dikali 75% sama dengan 16.875 dari biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, jurnal pencatatan BOP sesungguhnya. Jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya sebesar 12.250 di sisi debit pada beban penyusutan gedung pabrik sebesar 3 juta, beban penyusutan mesin sebesar 3 juta, biaya pemeliharaan gedung pabrik sebesar 1.500.000, biaya asuransi bank sebesar 1.500.000, biaya pemeliharaan mesin sebesar 2.500.000, dan biaya lain-lain pabrik sebesar 750. Yang ketiga, jurnal penutupan BOP. Jurnalnya yaitu BOP dibebankan sebesar 16.875 di sisi debit pada BOP sesungguhnya sebesar 16.680 di sisi kredit dan selisih BOP sebesar 195.000 di sisi kredit. Jurnal yang keempat yaitu jurnal pencatatan selisih BOP. Jurnalnya selisih BOP 195.000 pada HPP sebesar 195.000. Yang jawaban bagian D yaitu jurnal untuk persediaan produk jadi. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi sebesar 55.925.000 di sisi debit pada BDP biaya bahan baku 16.550, BDP biaya tenaga kerja 22.500.000 dan BDP BOP sebesar 16.875.000. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal penyerahan produk jadi. Jurnalnya yaitu kas sebesar 50.500.000 dan piutang sebesar 30.500.000 pada penjualan sebesar 81 juta serta HPP sebesar 55.925.000 pada persediaan produk jadi sebesar 55.925.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.